nolongin aku nggak apa-apa. Aduh. Ya sama-sama Bu. Ibu tak. Pelan-pelan Bu. Aduh. Kenapa tuh nggak ada yang nangkep Iput ya teh? Aduh. Emang harus kebiasaan dulu teh. Kotor kabeh. Ini hutannya familiar banget. Kayak hutan yang pertama kali kita masuk portal. Jadi kita teh udah sampai gitu. Balik lagi ke dunia kita. Kita teh udah nyampe. Kita teh pulang. Kita kembali lagi. Hai dunia kita. Makam sih, kita pulang. Kayaknya kita benar-benar belum pulang deh. Sayap di tangan aku masih ada. Jam juga masih stuck di jam 5. Yaudah, biar kita dulu aja yang tahu. Yang lain nanti aja kita kasih taunya. Kita harus cari tahu dulu. Habis ini mau tidur yang nyenyak. Ibu terek dahar sih belum Dan- pokoknya mah. Dani! Ya Dani ya? Tadi Dani ikut kita kan masuk ke dalam portal. Ikut. Mungkin Dani kelempar balik ke dunia dia kali ya? Bisa jadi atuh Neng Maya, tapi teu naonnya eta teh pandani kawe gitu. Kita teh doakeun wae nya semoga si Adani teh hirup sejahtera di dunia dia gitu. Lagian kita teh pan bakal ketemu eta sama si Adani tukang sayurnya. Jadi entong sedih gitu. Iput oge hoream teuing atuh ditutur-tutur Dani. Eta si Dani kawe mah da sok ngagoda wae, risih. Kela. Jangan-jangan eta teh penunggu hutan di sini eta setan gitu. Bu Yayan! 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 Yayan asli ya, asli. Lain kali kalau mau ninggalin Yayan, itu lotion anti nyamuknya jangan dibawa. Gua gantel duluan nih. Yayan asli. Apaan sih asli? Lu pada tega banget tinggalin gua digigitin nyamuk. Ya Bu Yayan juga, kita juga kangen banget sama Bu Yayan. Udah berhari-hari tanpa Bu Yayan, sedih banget tahu. Bagaimana kangen sih, baru 15 menit gua ditinggalin digigitin nyamuk ini. Gua di mari begaru, kayak gini bentol gua udah berapa biji nih. 15 menit? Tadi Bu Yayan bilang 15 menit. Iya. Bu Yayan, kita tuh udah nyelesain 3 masalah di 3 kampung yang berbeda. Kita masuk ke dimensi lain loh. Kok bisa? Bener pisan atuh Yen, malahan manya ibu teh sempet kalempar gitu. Ke eta ke kampung yang ada siluman kelalawar gitu. Sebelum ibu teh ketemu sama mereka nih. Kita nyelesain masalah ini berhari-hari Bu Yayan. Iya. Tanpa gue. Ya elah, bagaimana ceritanya? Ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting sekarang Bu Yayan baik-baik aja. Dan karena kita harus cari jalan pulang. Tapi jangan tinggalin gue lagi. Tinggalkan, hayu. Ya udah, ayo kita coba jalan keluar ke sana. Hayu mau ditinggalkan Yen. Diciuman ku reungitnya Yen teh. Oh, Aduh, Renala tuh di sini sebentar mah. ini sama yang lain mana? Ampun deh. Kita tunggu di mari aja, Mai. Kan kata babang-babang juga kita tunggu di mari. Kagak bakal ditinggalin dah, ya. Ayah, apa gue jadi mikirin? Gue Yayan Betawi. Emang ada Yayan yang lain begono? Ih, nya aya atuh Yen.
Malahan mahnya kita teh ketemu gitunya sama eta tah Yeyen gitu. Yeyen ngomong teh bahasa Jawa. Meni halus teh, lembut, bager, kalem pokokna mah. Beda jeung Yeyen. Pan ari Yeyen mah merepet mun ngomong teh nya. Tapi Yen, maneh teh aya untungna atuh henteu milu sama kita. Kalau kamu ngikut tehnya, kita teh ngelawan eta tah siluman kelalawar. Terus Iput sama Neng Maya teh hampir we jadi tumbal gitu. Dasar orang Sunda, untung melulu. Kita juga ketemu sama Bu Yeyen, dia keturunan Madura. Hah? Tajir banget, dia banyak banget. Orangnya suka bagi-bagi. Terus udah gitu, dia ngasih aku segepok. Cius loh. Bener, beda banget ya sama Bu Yeyen. Beda bener ya nasibnya sama gue. Kayaknya nih Put ya, waktu pembagian nasib begono, gue dirinya nomor 7 begono ya. Kan ada 7 orang yang sama di dunia ini ya. Yen, tong sedih atuh kamu tehnya. Malahan mah kita teh ketemu sama si Adani KW. Yang bener loh. Bener atuh Yen, tapi si Adani KW ieu teh genit. Eta teh bogoheun ka Iput gitu. Undang-undang Iput wae, geus dibajaan boga salaki ge keukeuh wae hayang ka Iput. Asik dah. Neng geulis cenah nyebutna teh. Cius. Ben, Bu Iput. Sok dibantuan. Dari mana aja? Babang. Aduh, Bang Bro. Udah balik. Gimana? Sok Babang Malik. Kumaha aya hasil tuh? Kita teh bisa pulang. Saya nggak nemuin apa-apa. Di situ cuma rawa-rawa. Tapi kayaknya di sana ada jalan setapak deh. Yang bisa kita lewatin. Ya udah, kita coba aja dulu lewat sana. Yuk. Anjak lagi kita. Ayo Bu Aduh, bawaan gua lagi nih. Kayaknya salah bawaan nih gua nih. Bawa diri aja gua berat banget ini roman-romannya. Ya eleh. Ayo atuh Yen, masa kamu teh kalah sama Neng Maya? Mopo. Iya. Besok-besok gua ikut lu nge-gym dah. Oke lah mun di wakamsinya. Aduh. Udah berat sampai kagak sih. Ini kok gua pada merinding ya. Serem banget nih Utan. Geus atuh repet, ngomong wae. Mendingan tuh Iput. Ada suara ya? Dengar gak sih gak ada suara, cuman suaranya nggak tahu dari arah mana. Jangan-jangan eta teh siluman penunggu hutan gitu. Bu Iput kalau ngomong, Di hutan ini jangan ngomong aneh-aneh udah. Ih, Neng Maya, atuh da di hutan mah aya lalarangan anak gitu. Kita teh kejebak di hutan ini gitu. Aya nu bikin eta meureun kasalahan. Tenang dulu semuanya ya. Kita harus pastiin. Takutnya emang bener-bener masih ada orang yang butuh pertolongan kita. Ya. Itu capek tuh Yen. Sabar. Emang lu katanya gue superwoman gitu, nggak ada capeknya juga. Waduh. Jembatannya hilang. Leungit jembatanna. Terus kumaha tuh kita tetap bisa balik. Aduh, bagaimana ini? guys, kayak kita masih di dimensi lain deh. Soalnya simbol sayap di tangan aku masih belum hilang. Kamu tuh dari tadi kenapa sih nggak bilang dari tadi gitu loh? Kalau misalnya jamnya tuh emang belum gerak. Mai.
Udah, aku yang minta ke ini supaya kalian jangan tahu dulu. Tadinya kita mau mastiin, tapi sekarang kayaknya udah jelas semuanya. Kita nggak punya pilihan lagi, ibu-ibu. Kita harus terusin perjalanan kita. Coba tuh kita teh jalan terus tapi kagepan ibu-ibu teh gitu ya. Sabar Put, daripada lu diem aja. Saya mohon Rasmini, suami saya sudah kesakitan. Dia harus segera dibawa berobat. Saya sudah coba keluar dari desa ini, tapi selalu gagal terhalung sama pagar gaib. Baik, saya akan coba bantu tolong, tapi saya nggak bisa janji kalau saya bisa menembus pagar Kijalu. Dan saya minta tolong jangan sampai Kijalu tahu dan kita harus hati-hati ya. Sudah kalau gitu sekarang kita bawa suami ibu pergi. Bagus. Kalian pikir saya bodoh? Saya nggak tahu apa yang kalian kerjakan, iya? Sini, Kijalu, tolong jangan kasar. Saya mohon. kamu ya. Asmini, memang betul. Saya dulu hampir pernah nikahin kamu. Tapi bukan berarti kamu ikut campur urusan saya. Saya ngeritik kamu sekali lagi ya. Sekali lagi kamu ikut campur, saya habisin kamu pakai tangan saya sendiri. Hei, sini. Orang seperti kamu bagus menjadi mangsa buta hijau. Ayo, cepat. Ayo, ayo, ayo. Kenapa dari tadi perasaan muter-muter mulu ya di sini? Iya, ini ngapa di mari-mari aja ya Put ya. Nek sabara balikan deui atuh kita teh keliling-keliling di dia deui gitu. Tunggu sebentar. Kok aku kayak dengar suara dari arah sana ya? Kok astagfirullahaladzim? Ada kampung di tengah-tengah hutan ya? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Tapi kok orang-orangnya kayak gitu sih? Saya jadi ingat kalau kita tuh dulu pernah terjebak di kampung siluman. Oh ya, kamu benar. Cuma bedanya itu mereka kayak takut gitu sama kita. Kalian siapa ya? Ada perlu apa kalian kemarin? Kami cuman pendaki yang kesasar. Kami lagi cari jalan keluar dari hutan ini tapi malah nyasar ke sini. Iya. Memang, hutan itu sangat membingungkan. Kalian pasti sangat capek ya? Capek pisan dia teh. Capek bingit, Ki. Kalau begitu, lebih baik kalian istirahat di kampung kami saja. Karena sebentar lagi hari udah mulai gelap. Besok, saya antar kalian semua ke jalur yang lebih aman. Asik. Ih, gue udah pengen banget terbaan ini Put. Ih, makasih ya Ki. Kamu teh bener pisan atuh yen iput yang geus tara regel ieu teh. Ayo. Silakan. Makasih ya, Ki. Ya. Lik, kamu tuh ngerasain hal yang sama gak sih kayak saya? Pertama, kenapa bisa ada kampung di tengah-tengah hutan? Terus orangnya juga aneh-aneh banget. Tatapannya kosong. Iya, Ri, aku juga ngerasain. Cuman kita ikutin dulu aja. Menurut aku satu-satunya cara kita bisa nemuin portal itu lagi ya lewat kampung ini. Tapi perasaan saya nggak enak, Lik.
Ini makanan, boleh kita makan nih? Silakan dimakan dulu. Seriusan? Iya. Hah? Kira naon itu, ay? Kok aku ngerasa aneh ya? Aku ngerasa kayak mereka udah tahu kalau kita bakal datang. Jamuannya sebanyak ini. Bu Yen, pelan-pelan Bu Yen. Aduh, sarapan lu sama bapak dakar tuh. Mumpung Kijalo nggak ada, aku harus suruh mereka segera pergi dari sini. Kalau nggak, mereka akan dalam bahaya. Aku tahu apa yang mau kamu lakukan. Tapi tolong jangan. Nanti kamu dihajar lagi sama Ki Jalu. Tapi mereka nggak boleh ada di sini. Mumpung Kijalo nggak ada, aku harus kasih tahu mereka sekarang. Ay, aku udahan. Nuhun. Aduh, yang teh. Setelah makan, saya akan mengantar kalian ke peristirahatan. Kami telah menyiapkan pondok untuk perempuan dan tenda untuk laki-laki. Gimana teh? Bisa tiduran? Ya Allah, nuhun atunya. Yan, Kasih. surga teh amareun ieu teh ngaranana. Kita teh udah kasih makan, kasih tempat tinggal juga. Surga ieu mah Yan. Sudah malam, kalau gitu saya balik ke pondok dulu ya. Makasih banyak ya. Kita udah ditemenin. Besok kita ngobrol lagi. Neng, hatur nuhun pisan kitunya. Makanan teh ngarareunah pisan ngeunah sampai ibu teh kenyang. Sama-sama, kalau gitu saya permisi dulu ya. Hati-hati. Ri, ngomong-ngomong dari tadi Aini sama Malik mana ya? Mereka belum balik-balik juga. Mereka katanya lagi pergi ke arah danau. Kamu istirahat dulu aja. Takutnya mereka kemalaman. Kamu udah ngantuk ya? Bang Bro. Terus nasib kita bagaimana? Ian kagak mau dimari terus. Ian pengen pulang. Ian kangen sama gulingnya ya. Sarua tuh Yen, ibu kayak yang balik gitu. Kumaha tuh Kasep, masa kita teh di sini terus? Bu Yeyen, Bu Ipu. Kita pasti pulang kok insya Allah. Besok kita cari jalan keluarnya ya. Tapi saya mohon sama Bu Iput, Bu Yeyen, jangan cerita dulu ke warga sini kalau kita tuh dari dimensi lain. Takutnya nanti jadi heboh. Tenang we. Iya. Tutup mulut. Kalian istirahat ya. Kamu juga, Mai. Aku balik ke tenda. Kamu hati-hati ya, tetap waspada. Oke, Mai. Assalamualaikum. Hati-hati. Salam. Ya ampun. Aku bener-bener gak nyangka banget deh. Di tempat kayak gini, punya pemandangan yang sebagus ini. Apalagi ada kunang-kunang. Jarang banget kan kita temuin di kampung kita kunang-kunang sebanyak ini. Bagus banget ya. Iya, cantik banget pemandangannya. Iya. Tapi kalau kamu bilang jarang kita temuin di kampung, karena pemandangan aku di kampung kita juga gak kalah cantiknya. Waktu berlalu, Apa sih gombal banget? jalani semua tanpa Aku kangen aja sama kampung kita. Mau gimana juga, mau kita datang ke dunia yang pemandangannya sebagus apapun, sendiri tetap kalau kita belum balik, aku masih khawatir banget, Ay. tanpa cinta. Kita nggak tahu kita bakal ngadepin apa lagi ke depannya.
masalahnya di kampung ini aku sama Fari ditaruh di tenda yang lumayan jauh dari pondok kamu. Aku sih sebenarnya lebih ke kepikiran aja sih, Ay, kalau sampai ada apa-apa. Ya aku takut, Ay, kalau aku sampai telat nyelamatin kamu atau... Malik. Aku tidurnya sama Maya, Sabuin, sama Butet. Jadi kita bertiga pasti akan saling jaga kalau ada apa-apa. Kamu gak perlu pikirin itu, karena aku juga bisa jaga diri aku sendiri. Iya, Ay. Tapi ya nggak bisa. Ya gini aja deh, nanti aku coba awasin terus pondok kamu dari tenda aku. Harusnya kan masih kelihatan tuh. Oke, gini aja. Gimana? Kalau amit-amit ya, kalau sampai terjadi sesuatu, aku bakal teriak sekencang-kencangnya. Oke? Jadi kamu gak usah khawatir. Ya udah, tapi kamu janji ya. Begitu ada yang menurut kamu nggak beres, kamu langsung teriak. Ya. Tapi kali ini kamu biasain jangan teriak minta tolong, tapi balik gitu ya. Oh. Biar mau aku lagi tidur, mau apa, aku pasti denger. Oke, ntar aku bakal teriak manggil. Hah? Malik! Gitu. Bercanda. Duh, ini kayak makin dinginnya udaranya. Tak bersayap, aku butuh kamu, ku tunggu dirimu. Kamu, oh kamu, yang berikan cintaku Lumayan angkat. Kayaknya udah semakin malam, Ay. Biar aku anterin kamu balik ke pondok kamu ya. Boleh. Rasmini, keadaan muka kamu itu peringatan dari saya. Sekali lagi kamu berbuat aneh-aneh, kamu akan celaka. Ini berlaku untuk kalian semua. Kalau ada yang nekat dan tidak menuruti ucapan saya, kalian akan bernasib sama. Apa rencana Ki Jalu untuk tamu-tamu kita tadi? Apakah Aki akan tetap mengantar turun ke bawah? Kalian tahu, kedatangan mereka itu berkat dari Sang Maha Agung. Karena kenapa? Bertepatan dengan waktu kita untuk menyerahkan tumbal kepada kepala penguasa hutan, Sang Buto Ijo. Kalian bertiga, bawa pendatang perempuan itu ke tempat pengungsian kita. Sekarang! Tunggu, kita lari lewat sini aja. Ayo.
Ayo cepetan. Ya udah cepetan. Astagfirullahaladzim. Ayo Bu. Bagaimana ini? Oh, gak berani gua ini goyang-goyang. Udah ayo tenang dulu semua, kita tetap harus nyebrang. Ayo Bu Iput, kita harus tetap jalan Bu. Ayo cepat. Bu Iput, Bu Ye. Ayo, sini ya. Iput. Mau ngebet gemeteran tuh. Bu Iput, kita harus tetap jalan. Iya. Ayo Bu ya, Bu Iput. Ayo nih, Maya. Ayo. Ayo. Ayo cepetan. Cepat. Bagus. Setelah mereka semua menyeberang jembatan itu, aku akan segera menutup jalurnya. Astagfirullahaladzim. Hari, Rik, ada ular Rik. Bantu saya buat tangkap. Ini kok bisa ada ular di sini? Rik, tahan Rik. Ini aku udah dapat palanya. Rik, udah. Kita coba lepas aja di sini. Ini. Bismillah. Pokoknya aku harus segera selamatkan Aini dan teman-temannya. Udah kamu diem aja. Aku terlambat selamatin mereka. Woi! Pergi lu dari kampung ini. Rik, ini ada yang nggak beres, Rik. Kamu cepetan sekarang ke pondoknya ini, Maya. Ya, Rik. Gimana, Rik? Ini sama yang lain nggak ada di pondok. Dan Ya Allah. Dan gue pikir cuma gue doang yang terdampar sini. Kok kalian cuma berdua doang? Yang lain mana? Neng Iput terdampar di sini juga kan? saya juga nggak tahu, Dan. Tadi saya sama Malik mau diserang sama warga, terus Aini sama yang lain udah hilang. Mereka nggak ada di pondoknya. Astagfirullahaladzim. Kita harus cari mereka sekarang, Dani. Tapi gue tahu. Kita harus nanya siapa. Mudah-mudahan dia bisa bantu kita. Udah, yuk. Mbak Rasmini, ini teman-teman saya yang ikut terdampar juga di sini. Malik, Fahri. Tapi kata mereka, teman-teman kami yang perempuan itu pada hilang di pondoknya. Kira-kira Mbak Rasmini tahu nggak mereka dibawa kemana? Oh ya, gue belum kenalin. Ini Mbak Rasmini, dia warga kampus sini yang udah nyelamatin gue pertama kali gue terdampar. Dan dia diam-diam ngumpetin gue dari warga karena kalau warga bisa tahu keberadaan kita, itu bisa bahaya.
Dan gua rasa Mbak Rasmini bisa bantu kita. Mbak tahu teman-teman kami dibawa kemana? Sebenarnya tadi saya mau menyelamatkan Aini dan yang lain. Tapi saya terlambat. Saya minta maaf ya. Berarti Mbak Rasmini tahu mereka dibawa kemana? Iya, tapi saya minta kalian jangan gegabah dan harus tetap waspada ya. Maksudnya gimana, Mbak? Sebenarnya di kampung ini tuh ada apa? Kenapa warga tiba-tiba nyerang kami dan teman-teman kami juga dibawa kabur? Warga kampung sini sudah turun-temurun percaya pada hal gaib. Dan mereka semua patuh dan juga takut pada Ki Jalu. Jadi, setiap ada tamu perempuan yang datang ke sini, mereka akan diculik dan dijadikan persembahan untuk Buto Ijo. Dan untuk tamu laki-laki, mereka akan Persembahan Buto Ijo. Terus gimana cara kita buat nolongin mereka? orang-orang yang dijadikan tumbal untuk Buto Ijo, mereka akan terjebak di alam arwah. Selama kita tidak menemukan tubuh mereka di sini, itu artinya mereka masih aman dan kita bisa menyelamatkan mereka dari alam arwah. Hanya saja, kalau kita menemukan tubuh mereka di sini, itu artinya mereka berhasil ditumbalkan pada Buto Ijo. Dani, Ri, gak mungkin. Mbak ini cuma ngarang cerita. Gak masuk akal, gak mungkin. Mbak ini cuma ngarang cerita buat ngejebak kami kan. Mau gimana juga dia masih bagian dari warga kampung ini. Iya. Enggak. Kita dengerin dulu. Saya memang bagian dari kampung ini. Tapi saya tidak pernah setuju atas apa yang Ki Jalu lakukan ataupun katakan, terutama untuk persembahan itu. Karena adik saya sendiri juga menjadi korbannya, Mas. Tapi bukan cuma soal persembahan itu aja. Kalian bisa lihat sendiri kan, fisik warga di kampung ini. Itu terlihat aneh kan? Itu karena sebagian dari mereka melakukan perkawinan sedarah. Itu semua karena Ki Jalu menutup akses kampung dari dunia luar. Astagfirullahaladzim. Dan saya adalah satu dari beberapa orang yang sadar akan kelicikan Ki Jalu. Saya juga memutuskan untuk tidak pernah menikah ataupun memiliki anak. Karena saya tidak ingin memiliki keturunan yang cacat. Kenapa Mbak Resmini diam aja? Kenapa nggak langsung beritahu kami begitu kami sampai di kampung ini? Mas, saya itu tidak punya kekuatan untuk menentang Ki Jalu. Tapi kedatangan kalian ke sini itu memberikan saya harapan yang baru. Saya berharap kalian bisa membuat kampung ini kembali normal dan juga terbebas dari kejahatan Ki Jalu. Ya, fix. Kalian berdua nggak aman. Lebih baik lo berdua ngumpet juga kayak gua, ya? Iya benar. Untuk sementara kalian bisa tinggal di rumah saya. Tapi saya minta kalian harus tetap hati-hati ya. Kalian harus tetap sembunyi dari Ki Jalu ataupun warga sini. Saya juga akan tetap berusaha diam-diam untuk membantu mencari teman kalian. Karena kalau sampai Ki Jalu tahu, dia pasti akan sangat murka. Emang apa yang dilakuin sama Ki Jalu? Sebelum kalian, sudah banyak pendatang yang menjadi korban. Kalian tahu kan, kalau kalian tidak menuruti ucapan saya dan menjadikan pendatang baru itu tumbal, maka anak keturunan kalian yang bakal menjadi tumbal Sang Buto Ijo. Ki Jalu tidak pernah main-main dengan ancamannya. Semenjak ada warga yang jadi korban karena menolak, akhirnya semua warga lain takut pada Ki Jalu.
Gimana kita? Kenapa tuh? Berhenti dulu, sebentar. Ini kalau kita semakin gerak, Akar gaib itu bakal terus ngikat kita. tuh, itu ada ikatan gaib, lihat gak? Mama Malik, lu di mana? Mau pulang. Gimana ini, Ay? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas. Itu udah bebas. Ayo tuh kabur. Takut ketangkap kita teh, ayo. Ayo. Aduh. Ayo. Kalau Mbak Rasmini sampai ketahuan gara-gara ngebantuin kita nyelamatin Aini sama yang lainnya, pasti Ki Jalu bakal nyakitin Mbak Rasmini. Kita juga harus cepat gerak buat nyelamatin yang lain. Gak mungkin semuanya kita serahin sama Mbak Rasmini. Supaya pencarian lebih cepat, mending kita bagi tugas saja. Kalian cari pintu menuju alam arwah, biar saya yang cari tubuh Aini dan yang lain. Semoga aja tubuhnya nggak pernah ketemu supaya kita bisa ketemu sama mereka lagi. Iya, Yari. Tapi kamu hati-hati. Sebelum kita pergi, mending kita tentuin waktu sama tempat kapan kita harus ketemu lagi. Jadi kalau salah satu di antara kita ada yang nggak datang, berarti ada sesuatu yang terjadi. Iya benar. Tapi kalau misalnya gagal gimana? Dan udah, kita harus yakin dulu. Kita harus usahain semaksimal mungkin dan sisanya kita cuma bisa serahin sama Allah. Yang penting sekarang kita harus gerak. Jangan sampai Ki Jalu nemuin Aini dan yang lain duluan. Ya, ayo. Ayo Bu Ipul. Ibu udah kuat tuh, udah capek. Kuat. Bu Ipul pasti kuat. Lu nggak boleh gitu. Kita kagak boleh berhenti. Nanti kalau kita ditangkap sama sosok-sosok yang nyeremin itu, terus kita diikat pakai akar goib, lu mau? Nggak mau tuh ya, tapi pokoknya kita pergi bareng-bareng. Kita juga harus pulang bareng-bareng. Ayo, kuat. Ayo. Tarik. Udah kalian pergi aja. Ay, Ben. Bu Ipul bener. Kita nggak akan bisa nyelamatin Bu Ipul sendirian kayak gini. Apalagi melawan makhluk-makhluk kayak gitu. Mending kita sekarang pergi, kita cari bantuan. Iya. Ayo, Bu. Ayo. Dia aja. Ayo. Hebat. Ayo, kita pergi dari sini, kita cari bantuan. Ayo, kita balik lagi. Kita balik lagi, ayo. Hebat. Kita pergi dulu. Gimana ya, Lik ya? Kelihatan kayak ada apa-apa sih, Dan. Dani. Lik! Sini, Dan. Sini.
Mbak. Maaf, Mbak. Saya pikir siapa? Nggak apa-apa, Mas. Rasmini, warga setempat gak bisa menangkap para lelaki pendatang baru itu. Sekarang saya perintahkan sama kamu. Kamu bantu saya. Jebak mereka. Dan saya pengen mereka semua tertangkap. Saya pengen semuanya mati. Saya nggak mau, Ki. Saya nggak mau ikuti perintah Ki Jalu. Dan saya mohon, berhenti lakuin ini, Ki. Saya nggak mau lagi ada korban yang dijadikan tumbal, Ki. Udah cukup. Kamu berani membangkang perintah saya? Ingat ya, kalau kamu berani membangkang perintah saya bisa habisin nyawa kamu. Cukup ya, Ki. Saya minta Ki Jalu berhenti lakuin perbuatan keji ini. Udah, jangan lanjutin lagi, Ki. Ternyata kamu benar-benar gak bisa diminta secara baik-baik ya. Baik. Kali ini saya nggak akan pernah tinggal diam. Harus kasih tahu Fahri dan... Iya. Ri, Dan. Gimana kalian? Nggak apa-apa? Kita nggak apa-apa, Ri. Kamu gimana? Kamu nemuin sesuatu nggak? Saya nggak nemuin apa-apa, Lik. Saya udah coba masuk ke perkampungan warga, tapi saya nggak nemuin tubuh Aini sama yang lainnya. Alhamdulillah. Ri, aku sama Dani nemuin suatu tempat yang dijagain banget sama buta hijaunya. Menurut aku sih itu pintu masuk ke dunia arwah. Rasmini, sekarang saya beri kamu kesempatan untuk berpikir. Mau ikut perintah saya? Atau kamu berani membangkang? Nggak perlu. Karena jawaban saya tetap sama. Saya tidak akan menuruti perintah kamu. Bagus. Bagus! Berarti kamu memilih untuk menyusul adik kamu ke Albaka. Itu lebih baik daripada saya ikut perintah lelaki jahat seperti kamu. Di sekitar sini banyak hewan buas yang siap memakan kamu. Tolong! Tolong! Ri. Itu Mbak. Bang, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kalian udah tolongin saya. Sama-sama. Sama-sama, Mbak. Sekarang Mbak Rasmini pulang dulu ya. Biar Fahri sama Dani anterin Mbak pulang. Ya, yuk. Kalian juga hati-hati ya. Entah kenapa aku ngerasain keberadaan kamu di sini, Ai. Meskipun saat ini Malik jauh, tapi aku ngerasa dia kayak ada di dekat aku. Kenapa ibu teh di sini lagi atunya? Terus yang lain teh pada kemana? Aduh. Ah! Setan! Tan! Tan! Setan! Tolong ya Tan. Bebaskan ibunya Tannya, ibu mohon sama kamu Tan. Bagaimana sih Put kalau kagak bisa ditolongin? Nggak, Bu Yayan. Bu Yayan pokoknya tetap harus optimis, tetap harus kuat, Bu Yayan tetap harus bertahan. Ya, aku yakin Malik sama Fahri bakal nemuin kita. Yang terpenting, kita tetap harus kuat.
Kita harus berusaha juga, Bu Yayan. Oke? Iya, Bu Yayan. Doain aja semoga kita ketemu jalan keluarnya dan kita akan selamatin Bu Ipet dan yang lainnya. Iya. Ya udah mendingan kita cari ke arah sana ya. Di sini nggak ada apa-apa. Masih kuat nggak? Masih. Buset ya. Wah, gokil lo berdua. Gue perhatiin gak ada capek-capeknya lo ya. Mungkin kita bisa ke sana tuh. Ri. Apa? Kita harus cari tahu kenapa Ki Jalu masuk ke pendopo itu ya? Coba Ri, jangan sampai ketahuan. Bu, sebentar lagi kita akan kumpul bersama lagi. Kalian berdua hanyalah kutukan bagi kita semua. Kalian membuat kampung ini krisis air. Jadi, kalian akan dipersembahkan kepada bumi. Lemparkan dia ke dalam air. Lemparkan! Pergi kalian. Ibu. Ibu, Bapak. Orang tua kamu dilempar ke dalam air. Arwah akan keluar dari jasadnya. Tetapi orang tua kamu akan tetap hidup. Karena orang tua kamu hanya terjebak dalam dunia arwah. Untuk mengembalikan mereka, harus ada tumbal pengganti. Nah, perempuan yang pertama kali menginjakkan kaki di kampung ini hingga genap 9 nyawa. Aku Kiseno akan memberikan kekuatan dari pesugihan Butoijo. Aini dan teman-teman sudah masuk dunia arwah. Berarti aku butuh satu tumbal lagi. Pak, Bu, tidak lama lagi aku akan mengembalikan kalian dari dunia arwah. Aku pastikan Buto Ijo akan memancing satu pendaki lagi untuk mendekati garis batas gaib dengan dunia luar. Setelah itu, aku akan paksa mereka masuk ke dalam dan menjadi tumbalku. Kayaknya sebentar dulu deh. Ini kita udah nyari ke sana sini, tapi kita nggak nemu-nemu juga jalan keluar dari sini. Kayaknya kita akan kejebak di sini selamanya deh. Lu jangan kate-kate. Ini di dalam hutan, lu tau kagak? Kagak baik kalau lu ngomong sembarangan gitu. Bagaimana sih? Enggak, kita nggak akan kejebak di sini. Kita harus tetap optimis. Kalau kita bisa pulang, Mai. Insya Allah. Emangnya dari tadi kita nemuin jalan keluar? Enggak. Ya udah mendingan kita istirahat aja dulu kali ya di sini. Kayak lebih aman. Kayaknya duduk di sini aja deh. Iya, boleh.
Ipot. 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 Pot. 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 Ipot. Ipot, tolong gua, Pot. Ini gua. Ipot. Bujuk dah, tuh anak larinya cepet banget. Ipot. Lepasin! Lepasin! Ayo! Alasan Ki Jalu ngelakuin ini semua sekarang udah jelas. Kita tinggal cari tahu cara ngegagalinnya. Sama pintu masuk dunia arwahnya kita harus cari juga. Harusnya tadi kita bisa ngikutin dia. Tapi gara-gara mendadak ada warga di luar. Jadi kita harus kabur tadi. Kita ngumpet aja dulu di sini. Kali aja kalau kita sembunyi kita bisa curi dengar rencana selanjutnya Ki Jalu. Baras ini. Saya pikir ada Ki Jalu di sini. Nggak ada. Tapi ini kok kalian bisa ada di sini? Gini Mbak, kami sekarang udah tahu semua rencana Ki Jalu soal tumbal-tumbalnya. Sekarang kami mau ngumpet di sini buat cari tahu lebih banyak. Kalau gitu saya ikut ya. Ayo. Kita sini aja. Ai bangun Ai. Buaya mana? Mana? Loh, Buyen? Ternyata dia di situ loh. Kemana Bu Yeyen? Buyen? Bu Yeyen? Kita nggak Mai kalau Bu Yeyen tiba-tiba pergi. Aku kecapean banget sih, kayaknya aku bener-bener tidur lelap banget deh. Ya kamu juga gitu? Yaudah gini aja Mai. Kita cari Bu Yeyen pelan-pelan. Kita nggak usah teriak-teriak. Takutnya nanti arwah-arwah itu bisa dengar suara kita. Yang ada kita dikejar, kita bisa ketangkap sama mereka, oke? Bu Yeyen! Bu Yeyen! Aduh, lepasin! Diam! Aduh, ngapain lu pakai iket-iket gue? Hah? Lu mau pakai gue jadi tumbal? Kagak bakalan bisa. Lu tau kagak? Gue perempuan paling beruntung di muka bumi ini. Lu tau gak? Ini enggak mau di. Kamu percuma mau teriak juga. Nggak bakal ada yang nolong kamu. Sombong banget lu. Baru jadi dukun doang. Lu lihat aja, ya. Bentar lagi ada yang nolongin gue. Diam! Saya pastiin. Hari ini terakhir kamu bernapas. Diam kamu. Kamu bakal jadi tumbal aku. Kagak bakalan bisa. Nyawa gue baru kepake 2, lu tau kagak? Tolong! Diam! Tolong! Ya elah, masa ibu mati. Babang? Babang? Gue kata kali gue bakal mati nih Ari, ya Allah Babang. Dani. Enggak, Bu Yeyen. Bu Yeyen. Bu Yeyen, Bu Yeyen, ini bukan Dani kita. Hah? Bukan Dani tukang sayur. Hah? Bu Yeyen,
Ini bukan Dani yang ada di kampung kita. Ini juga bukan Bu Yayan yang ada di kampung kamu, Dan. Mirip banget ya sama Bu Yayan yang Madura, terus Bu Yayan Jawa. Nah kalau ini versi Betawi ya? Wah, jangan-jangan jual gado-gado ya? Jualan gado-gado, gak banget gua. Sudah ya, lebih baik sekarang kita harus pergi dari sini. Karena saya yakin para warga pasti akan datang ke sini untuk jemput Bu Yayan. Ada warga lagi. Oh, enggak. Udah, gini aja. Dani, Barasmini, tolong bawa Bu Yayan pergi dari sini. Biar saya sama Fahri yang ngalihin perhatian warga. Dari kemarin emang mereka mau ngincer kita berdua buat dibunuh. Bang, hati-hati. Hati-hati, Bapak. Mau apa lagi kalian? Ngomong. Lihat Tiri. Eri! Mana ya? Hai ini. Aku sekarang takut banget gimana kalau misalnya Bu Yayan ditumbalin, Ay. Astagfirullahaladzim, kamu kalau ngomong tuh sembarangan banget sih. Enggak, Mai, gini ya. Kita dari tadi belum ketemu sama Bu Yayan. Kita harus tetap optimis kalau Bu Yayan masih hidup. Karena kita belum ketemu Bu Yayan, aku yakin kita masih bakal ketemu kok. Dari tadi kamu suruh optimis tapi hasilnya nihil, tau nggak? Udah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh, Mai. Kita tetap cari Bu Yayan sama Bu Iput, ayo. Ay, padahal kita baru ketemu sama Bu Yayan, tapi sekarang kita udah kehilangan Bu Yayan lagi. Dasar pengkhianat kamu, Rasmini. Harusnya sebagai warga di sini, kamu harusnya bantu saya. Saya sudah bilang, saya tidak akan pernah mendukung kamu, apalagi membantu kamu, Ki. Harusnya kamu tuh sadar, apa yang kamu lakukan selama ini itu salah. Seluruh warga di kampung ini menderita karena ulah kamu, Ki. Itu tujuan saya. Saya ingin balas dendam kepada seluruh warga yang tinggal di tempat ini. Telah membuat orang tua saya mati. Saya mau seluruh warga keturunan sini minta pertolongan sama saya. Ngerti kamu? Enggak, Ki. Selama ini kamu salah paham. Saya tahu cerita tentang orang tua kamu dari bapak saya sendiri. Paman kamu, Ki. Sebenarnya, yang membunuh orang tua kamu itu adalah orang-orangnya Ki Seno. Dia adalah pengikut Buto Ijo. Jadi yang membunuh orang tua kamu itu bukan warga sini, Ki. Rasmini. Dulu, Ki Seno punya dendam pribadi sama orang tua kamu, Ki. Sampai akhirnya orang tua kamu dijadikan tumbal Buto Ijo. Selama ini, kamu ini hanya jadi korban tipu dayanya Ki Seno. Kamu sadar, Ki, sadar! Sadar lo! Oh, kau salah juga. Rasmini, apa aku harus percaya sama kamu?
Ini yang berani sama perempuan ya? Hah? Kalau udah dikasih tahu harusnya ngerti. Harusnya percaya lo. Pantas aja lo jadi dukun. Kok pinter lo ya? Hajar aja, Dan. Jangan ikut campur anak kita. Tunggu kematian. Lu pikir gue takut? Hah? Dani, udah cukup. Dengerin saya. Saya nggak bohong, Ki. Saya juga dengar hal yang sama dari pekerja lansia di kampung ini. Kamu percaya, Ki? Kamu sadar? Capek, tuh ibu tegas tak kuat tuh. Sekarang gini, yang terpenting kita harus cari gimana caranya supaya kita bisa keluar dari sini. Oke? Semuanya ini udah aneh banget, udah serem banget. Ya, aku gak mau lama-lama di sini, oke? Tapi Maya ini, ibu tega mau ninggalin sahabat ibu satu-satunya. Kasihan Yayan kalau jadi tumbal. Ibu Aini ngerti. Kita bikin keselamatan kita dulu ya. Kita mau nolongin Bu Yayan, cuman sekarang nggak tepat. Gini, sekarang kita harus bikin rencana matang-matang dulu supaya kita bisa keluar juga dari dimensi ini. Oke? Nanti Yayan jadi tumbal atau kumahakeun. Enggak, gitu. Jadi udah ayo. Arwah. Udah kita harus Aduh. Neng Maya. Udah ngantuk. Bisa bangun nggak dong? Bisa kan? Bisa. Aku cuma kesandung aja kok. Bobo. Ayo, kita harus cari tempat yang aman. Ayo. Hati-hati, Bang. Buto Hijau, masuklah ke dalam tubuh saya, Buto Hijau! Awas! Bismillahirrahmanirrahim! Allahu Akbar! Ki Jalu, kamu pasti tahu pintu portal dari mana. Saya harus tahu buat nyelamatin Aini dan yang lainnya. Ki Jalu, kalau sampai mereka kenapa-napa, saya bakal siksa Ki Jalu. Ngomong Ki Jalu. Rik, udah Rik, sadar. Ada emosi kamu, Rik. Jangan ngotorin tangan kamu sendiri, Rik. Ingat, kita datang ke sini bukan buat balas dendam. Kita datang ke sini sebagai penyelamat. Rik, istighfar. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Portal. Aini, kamu ada di situ, Ay. Mali, di sini. Mai, Tolong jangan bunuh saya, Buto Hijau.
ini? Portal. Aini, kamu ada di situ, Ai. Malik, di sini. Mai. Maya. Iya, di dia lari. Nadia, kita tuh udah nungguin dari tadi. Gimana ini? Ya Allah. Tolong bantu Aini dan yang lainnya, ya Allah. Kasih mereka jalan untuk bisa keluar dari dunia arwah itu, ya Allah, saya mohon. Ya Allah, kalau masih ada jalan untuk kita pulang, tolong bukakan kami. Berikan petunjuk untuk kita pulang. Itu cahayanya makin gede, ay. Udah kebuka portalnya. Kita masuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ai. Maya macam ibu jajan tuh belum ke dana. Aku khawatir banget, Ai. Kamu nggak apa-apa? Ya nggak, aku apa-apa. Bu Iput, saya. Enggak, ini ada yang lebih penting. Masalahnya Bu Yayan masih kejebak di sana. Enggak. Kita harus bantu Bu Yayan. Enggak, Ai. Bu Yayan udah aman sama Dani. Aman gimana sih maksudnya? Masih di dalam situ. Maksudnya teh kumaha tuh? Dani nu mana ieu teh? Cian teh kudu ditulungan. Dani yang bukan dari kampung kita. Mereka ikut masuk ke dalam portal. Si Dani kawe. Iya. Alah, kada batu di atas mimiluk itunya. Ibu teh haralean pengen bantu digodain terus. Kalian semua harus menanggung akibatnya karena kalian sudah menghancurkan rencana hidup saya. Ki Jalu. Urusan Ki Jalu sama saya. Saya yang berhasil ngalahin Ki Jalu. Ayo kita selesaiin berdua. Aini, ambil cincinnya, Ai. Jangan! Batu. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan! Sakut dia. Sakut dia. Tolong jangan bunuh saya, petunjuk. Kamu telah mengingkari janjimu. Saya mohon petunjuk. Ampuni saya, petunjuk. Terima kasih ya. Kalian semua udah sangat bantu kampung sini. Kalau nggak ada kalian, kita nggak tahu bagaimana nasib kampung di sini. Justru kita yang berterima kasih sama kamu, Mbak. Kamu udah nolongin kita semua di sini. Ini semua berkat bantuan kamu. Makasih ya sekali lagi. Iya, Mbak. Kami nggak tahu harus gimana kalau nggak ketemu sama Mbak Rasmini. Sekarang Ki Jalu udah nggak ada. Mudah-mudahan semuanya udah berakhir ya. Meskipun saya nggak yakin apa yang terjadi sama Ki Jalu di dunia arwah sana. Semoga Ki Jalu udah gak balik lagi ke sini ya. Amin. Ada mayat. Ada apa? Ki Jalu? Ini adalah harga yang pantas setelah apa yang udah dia lakukan selama ini. Simbol sayap di tangan aku udah hilang. Udah gak ada. Yang bener, Ay. Iya. Apa itu artinya misi kita udah selesai ya? Alhamdulillah. Berarti kita udah bisa pulang dong. Halo, Yen. Akhirnya kita teh pulang, Yen. Mantap.
mantap. Gue udah kagak tahan nih. Gue udah pengen kuliner manja begono ya. Sambil senderan di lapaknya Dani ngegibah lagi begono. Hah? Bukan Dani lu? Iya Bu. Saya juga udah kapok banget. Gue kayaknya udah gak mau lagi ikut sama kalian ya. Gue udah kangen banget sama ibu gue. Iya, lu mending balik sono ke alam lu. Lu cari tuh perempuan yang benar. Jangan ngejar-ngejar bini orang aja lu. Balik we kali tuh daripada ganggu Iput maneh teh. Tunggu. Tapi ini kita pulangnya gimana ya? Oh iya, kita kan masih harus cari portalnya lagi. Ini juga jamnya kenapa masih jam 5? Leuh, kunaon atunya henteu maju-maju eta teh? Aduh, apa jangan-jangan kita sebenarnya udah awarahum begono. Maksudna teh geus mati kita teh yen? Ini kita tinggal arwahnya doang semua di mari. Aduh ulah gitu. Iput mah enggak mau atuh, soalna teh pan dosa Iput ibadah teh lo bakene yen, belum tobat Iput teh. Pan lu mah 11-12 sama gua. Udah dong, jangan pada nakut-nakutin gitu dong. Dosa saya juga banyak nih. Udah tenang. Kamu lihat juga kan, Nay? Iya. Kok dia jadi nyakitin aku sama Zidan ya? Apa mungkin dia bakal nganter kita pulang? Rasmini, naon? Nah, Mbak. Kijang udah ditemuin. Dan ternyata dia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya sumber masalah di kampung ini sudah benar-benar hilang. Jadi kalian semua sudah bisa kembali ke dunia kalian lagi. Kalian semua jaga diri ya. Hati-hati. Saya akan doakan yang baik-baik untuk kalian semua. Semoga kalian semua selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih sudah membantu kita selama ini. Yaudah kalau gitu semuanya, Aini tahu kita harus menuju kemana. Ikutin Aini ya. Yuk. Kita pamit ya. Assalamualaikum. Pulang. Kita pulang, Put. Jangan tanya apapun alasannya. Tapi aku yakin ini portal kita buat pulang. Lebih baik sekarang kita baca doa dulu ya. Kita minta perlindungan sama Allah. Ya udah. Ya Allah, lindungilah kami semua. Amin. Izinkanlah kami semua pulang dengan selamat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Yayan, Malik, Bu Yayan, Bu Yayan. Malik, Pari. Bu, di mana ya? Bangun. Loh, mau nih saya di bawah pohon tuh. Subante ke saya di kamar Iput. Kayaknya kita di tempat pertama kali kita masuk ke lubang begono-gonoan tuh ya, Babang ya? Hah? Bener pisan atuh. Alhamdulillah akhirnya kita teh nyampe gitu. Iya teh, pertama kali kita masuk portal, bener. Kita semua selamat. Tapi Dani nggak ada. Rick. Kamu kenapa? Hai. Lihat, Hai. Tanda di tangan aku hilang. Sayapnya hilang, kenapa jadi pindah ke kamu? Aku nggak ngerti, Hai. Tunggu deh. Sayap di tangan aku hilang. Sekarang malah pindah ke tangan Malik. Maksudnya? Apa mungkin ada yang belum selesai ya? Maksudnya teh kita teh mau balik ke Wakamsi gitu. Iput teh kan hayang mam seblak atuh. Ini di jamnya masih jam 5:05. Kita baru lewat 5 menit, tanggalnya juga masih sama kayak waktu pertama kali kita hilang. Astagfirullah. Terus gimana? Ya udah tuh. Ibu coba telepon si Adani gitunya. Si Adani kita di Wakamsi lain si KW itu. Kenapa sih Put gegawakan aja? Sok tinggali handphone kalian masing-masing tah.